dengan akhir NIM 2504050121 dari Universitas Muhammadiyah Lamongan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membuat tutorial untuk menguji data menggunakan uji hidayat kita dan uji tingkat kesukaran. Yang pertama-tama, di sini ada data responden. Saya membuat ada 20 data. Ini skor totalnya. Kemudian data ini disalin ke SPSS. Ini udah saya salin ya ini. Nah, ini kalau belakangnya ada koma 00-nya nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke variabel view. Untuk pengisian datanya tadi kita ke data view ya, terus disalin di sini. Setelah itu kita ke variabel view. Setelah itu kita ubah namanya menjadi dan untuk yang angka yang terakhir ini yang ke-11 kita kan mempunyai 10 soal. Kita kan mempunyai 10 soal. Nah, untuk yang terakhir yang ke-11 ini merupakan item total atau skor total. Kita isi dengan skor total. Skor total. Selanjutnya desimalnya kita ganti ke 0 semuanya ya. 0. Nah, jika sudah seperti ini, untuk measurnya kita juga ganti menjadi scale agar ini juga sampai selesai ya, diubah menjadi scale-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke analyze, terus scale, terus reliability analysis. Nah, ini semua itemnya pindah ya ke sini kecuali skor total. Nah, kecuali skor total, terus kita ke statistik. Setelah itu kita centang di item, scale if item valid. Setelah itu continue, lalu nah, datanya nanti akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, di sini yang kita akan salin itu yang ini ya. Kita salin copy as image. Nah, sudah. Setelah itu kita ke Word. Di sini kita ke Word. Di sini saya sudah menuliskan nama dan saya. Terus kita paste. Di sini. Setelah itu kita membuat tabel untuk mengisi datanya ya. Selanjutnya kita kembali ke sini membuat tabel ya. Untuk tabel tadi kan ada 10 item, berarti tiga.
hasilnya ya yang di sini. Terus ini keterangan. Ini di sini dapat dijelaskan interpretasi dari uji daya beda jika hasilnya 0,70 hingga 1,00 dinyatakan baik dan dapat digunakan, dan jika hasilnya 0,40 sampai 0,69 dinyatakan baik dan boleh digunakan. Nah, jika 0,20 hingga 0,39 itu dinilai cukup dan boleh dipakai, tapi dengan revisi. Kalau yang 0,00 hingga 0,19 itu bersifat jelek, itu dibuang atau tidak digunakan. Nah, nanti yang digunakan yang di sini ya, lihat bagian di kotak merah untuk dibandingkan dengan interpretasi uji daya beda. Kita kembali lagi ke Word. Selanjutnya di sini data yang ada di sini itu kita sudah pindah ke sini ya. Nah, itu tinggal kita lihat ini keterangannya apa bisa digunakan atau tidak. Kita lihat dari PPT-nya ini tadi ya, yang dulu salah rek. Nah, di situ tadi nilainya berapa? 0,3 dinyatakan cukup, boleh dipakai dengan revisi. Nah, yang pertama ini tadi 0,39 dinyatakan boleh dipakai dengan revisi. Jelek atau tidak digunakan. Berarti kita berangkat jam piro jam 8 yo. Itu berarti sarapan dhewe. Ya sarapan dhewe ya. Karena beda hotel, sidolnya masih mobil iki mau jemputnya hotel dhewe. Iya. 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 Karena 0,01 itu tadinya 0,316 ini gunakan dengan revisi. Ini tidak digunakan. Yang 0,4 ini digunakan ya teman-teman. Jadi disimpulkan satu dua
dapat digunakan dan 4 data digunakan dengan revisi dan juga 4 data lainnya tidak dapat digunakan. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke uji tingkat kesukaran. Untuk uji ini kita lihat di PPT-nya ya. Nah, uji ini nantinya interpretasi uji tingkat kesukaran jika hasilnya 0,00 hingga 0,30 dinyatakan sukar, dan jika hasilnya 0,31 hingga 0,70 dinyatakan sedang, dan jika 0,71 hingga 1,00 dinyatakan mudah. Nah, kita kembali lagi ke untuk caranya di sini ya. Kita masukkan data terlebih dahulu. Untuk datanya kita menggunakan data yang tadi ya teman-teman, data yang sama dengan yang tadi. Terus kita ke analyze, terus descriptive statistik, lalu frequency. Ya betul. Jadi terus kita ke salah frequency. Setelah itu ini semua datanya kita pindah ke variabel kecuali skor total. Setelah sudah pindah semuanya, kita ke statistik. Setelah itu kita centang bagian pada bagian mean. Setelah itu continue. Oke. Ya. Nanti hasilnya kita lihat. Nah, di sini kita lihat pada bagian mean ya teman-teman. Pada bagian mean kita salin, kita klik kanan, copy as image. Setelah itu kita salin kembali ke Word. Kita paste. Nah, jika nanti hasilnya seperti ini, kita buat halaman sendiri ya. Oh salah, kita buat halaman sendiri ya untuk uji tingkat kesukaran. Nah, jika di sini nggak kelihatan, itu kita ubah di layout, orientation. Nah, di sini kita lihat tuh pada meannya ya teman-teman. Sebentar. Di sini kita membuat tabel terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini kita lanjut membuat tabel. Itu salah. isi yang berada pada kolom mian ini ya teman-teman, yang ini yang mian.
tapi untuk hasilnya nanti yang ini. Jadi kita isi terlebih dahulu. Kita isi dengan selesai ya. Nah, setelah kita selesai mengisi item di sini, kita beri keterangan. Keterangannya kita lihat kembali ke PPT ini tadi. Selanjutnya di sini kita melihat interpretasi di tingkat kesukaran. Nah, semua ini ya. Kita isi ke tabel yang sudah kita buat ini tadi. Nah, 1,95 ini dinyatakan sukar. Karena di sini mana ya tadi? Dinyatakan yang ini ya. Nah, yang itu ya. Jadi kita kembali lagi ke nah ini semuanya dapat dinyatakan sukar karena dari hasil interpretasi itu tadi, data itu tadi itu pattern ya teman-teman, jadi dinyatakan sukar. Dinyatakan sukar karena tidak lebih dari 0,5. Di sini kan 1 dan 2 ya angka depannya, dan tidak tiganya itu jika lebih dari 3 baru dinyatakan dan maupun sukar. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita membuat semua item jadi semua item seperti tulisan ini. Ya teman-teman, jadi untuk uji tingkat kesukaran nantinya kita ambil dari nilai inian, nah dari sini terus kita membuat tabel dan setelah itu kita uji apakah item tersebut